Masih sehat kan? Nah, sekarang Bu Yuli akan menerangkan kepada kalian tentang pembelajaran matematika. Kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Minggu yang lalu Bu Yuli sudah mengajarkan kepada kalian tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pecahan. Sekarang Bu Yuli akan menerangkan kepada kalian tentang pembagian pecahan. Nah, sekarang Bu Yuli punya satu contoh soal. Kita langsung ya. 1/5 dibagi dengan 1/6. Ingat, seperti yang minggu lalu Bu Yuli terangkan kepada kalian, jika ada pecahan campuran seperti ini, kita harus merubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jangan langsung dikerjakan ya, tapi kita harus mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana Bu cara mengubahnya? Kalian masih ingat kan? Caranya 2 kali 5 ditambah dengan 1. Jadi 2 kali 5 ditambah dengan 1. Pernya yaitu sama, per 5. Masih kita tulis 1/6. Ini pecahan biasa, jadi tidak perlu kita rubah lagi. Nah, jika seperti ini kita bisa menghitungnya. 2 kali 1 ada berapa? Ada 10. 10 ditambah dengan 1 ada 11. Kita tulis 11 per 5-nya tetap, penyebutnya kita tulis 5 dibagi dengan 1/6. Nah, jika sudah sama-sama menjadi pecahan biasa, baru kita bisa mengerjakannya. Ingat, pembagian ini harus kita rubah terlebih dahulu ke bentuk perkalian. Bu, bisa memang ya. Pembagian bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian dengan syarat sebelah kiri harus kita balik. Harus dibalik. Jadi 11/5 jadinya 6/1. Dibalikkan. Awalnya 1/6 dirubah menjadi perkalian menjadi 6/1. Hanya ruas sebelah kiri saja. Sebelah kanan tidak perlu diubah. Jika sudah seperti ini, kita bisa menyelesaikannya. Ingat, kemarin perkalian yaitu pembilang dengan pembilang kita kalikan, penyebut dengan penyebut kita kalikan. Jadi 11 dikali 6 ada 66. Per 5 dikali 1 hasilnya 5. Jadi 21/5 dibagi dengan 1/6 hasilnya adalah 66/5. 66/5 ini bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana Bu cara menyederhanakan? Kemarin sudah Bu Yuli terangkan. Cara menyederhanakannya kalian porokapit saja. Jadi 66 porokapit 5. Cara porokapit, kita tutup dulu ruas sebelah kiri. 6 dibagi 5 ada berapa? Boleh kurang dari 6, tapi tidak boleh melebihi 6. Jadi 1. 1 dikali dengan 5 ada 5. 6 dikurangi 5 ada 1. Sekarang kita bagi lagi. 1 dibagi dengan 5 apakah bisa? Tidak bisa. 6 baru turun. Nah, sekarang jadi 16. 16 dibagi dengan 5 jadi yang mendekati 16 yakni 3.
15. Sisanya 1. Jadi, kita bisa menuliskan seperti ini. 13 1/5. 66/5 hasilnya yaitu 13 sisa 1/5. Jadi hasil dari 21/5 dibagi 1/6 adalah 13 1/5. Nah, dari sini kalian paham kan bagaimana cara menyelesaikan pembagian pecahan? Nah, Bu Yuli punya contoh soal satu lagi, yakni 1,35 dibagi dengan 1/2. Ini, apakah kalian ingat apa yang dimaksud dengan ini? Benar, ini adalah pecahan desimal. Sedangkan ini adalah pecahan campuran. Bu Yuli ingatkan sekali lagi, jika terdapat berbagai bilangan pecahan, tugas kita yaitu terlebih dahulu menjadikan bilangan tersebut menjadi bilangan pecahan biasa. Jadi, pecahan desimal ini kita rubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 1,35 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Apakah kalian ingat? 2 angka di belakang koma itu per berapa? Ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Betul. Jadi pernya ada 100. Jadi kita menulisnya 135/100. Yang ruas sebelah kanan sudah kita ubah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita mengubah ruas sebelah kiri menjadi pecahan biasa. 1/2 kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 1 kali 2 terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan yang atasnya. Jadi 1 kali 2 ditambah dengan 1. Penyebutnya tetap penyebut 2. Dari sini kalian paham kan? Dari sini terus kita bisa menyelesaikannya. 1 kali 2 ada 2. Ditambah 1 jadi 3. 3 per penyebutnya tetap kita menulisnya 2. Ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri sudah kita ubah menjadi pecahan biasa dua-duanya. Kita menuliskan berarti 135/100 dibagi dengan 3/2. Dari sini kalian paham kan? Awalnya pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 135/100. Awalnya pecahan campuran dari 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Sekarang kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Ingat, tadi yang Bu Yuli jelaskan kepada kalian, pembagian bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian dengan catatan ruas sebelah kiri harus dibalik. Jadi 135/100 dikali dengan 2/3. Jadi ini kita balik ya. Dibalik.
awalnya kan 3/2. Setelah menjadi perkalian menjadi 2/3. Sekarang kita bisa menyelesaikannya. Pembilang dengan pembilang kita kalikan, penyebut dengan penyebut kita kalikan. 135 dikali 2 ada berapa? 270. 100 dikali 3 ada 300. Bu, berarti sudah ketemu hasilnya? Ya, memang sudah ketemu hasilnya. Tapi 270/300 ini bisa kita sederhanakan lagi atau kita perkecil lagi bilangannya supaya tidak terlalu besar. Bagaimana Bu caranya? 270/300 habis dibagi berapa? Coba kita lihat dulu. 270/300 apakah habis dibagi dengan 30? Jika atas dibagi 30, maka bawah pun juga dibagi dengan 30. 270 dibagi 30 ada 9. 300 dibagi dengan 30 ada 10. Jadi 270/300 hasil sederhananya adalah 9/10. Bu, apakah 9/10 ini masih bisa disederhanakan? Disederhanakan itu sama-sama bisa dibagi dengan habis dibagi dengan bilangannya. Misal 9 kita bagi dengan 3. Apakah bisa 10 kita bagi dengan 3? Ternyata 10 tidak bisa dibagi dengan 3. Jadi 9/10 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, hasilnya 1,35 dibagi 1/2 adalah 9/10. Dari sini, apakah kalian mengerti bagaimana cara menyelesaikan pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran? Dan bagaimana cara menyelesaikan pembagian berbagai bentuk pecahan dari pecahan desimal, campuran, hingga biasa? Bu Yuli berharap kalian paham dengan materinya dan materi ini juga bermanfaat untuk kalian. Apabila ada pertanyaan, maka bisa ditanyakan di WA pribadinya Bu Yuli. Bu Yuli tunggu ya. Dan setelah ini jangan lupa mengerjakan soal yang akan diberikan Bu Yuli.